Halo teman-teman, makasih udah ngeklik video ini. Jadi di video kali ini aku sama temen aku. Jadi biar temen aku aja yang langsung memperkenalkan diri. Boleh langsung memperkenalkan diri. Halo teman-temannya Rita, aku namanya Lydia. Aku semester 5, jurusan farmasi di Institut Sains dan Teknologi Nasional Jakarta. Oke, Lydia. Jadi pertama-tama aku mau nanya nih sama kamu. Sebenarnya ya, farmasi itu jurusan yang mempelajari tentang apa sih? Jadi farmasi itu sebenarnya tentang meracik obat, menciptakan obat, tentang obat-obat lah pokoknya ya. Tentang obat-obat. Oke, terus aku mau nanya juga nih ya. Kamu itu dulu waktu SMA-nya jurusan apa? Aku dulu waktu aku ngambilnya SMK, jurusan farmasinya sih. Oh, berarti enak ya tinggal lanjutin gitu ya. Emang dari SMK langsung tinggal fokusin lagi gitu ya. Iya. Kamu kalau yang SMA-nya IPA sama IPS gitu bisa nggak sih masuk farmasi? Kalau setahu aku sih, kalau mau masuk farmasi itu IPA ya, karena itu main kimianya, main farmakologinya gitu, kayak apa biologi masuknya gitu. Jadi lebih ke IPA. Oh, jadi biar nanti pas kuliahnya tuh nggak susah gitu ya, karena kan emang nggak punya basic sama sekali. Tapi kalau dari SMK-nya misalnya perawat gitu, tapi ternyata perawat atau bidan gitu ya misalnya, tapi ternyata dia merasa nggak cocok gitu, pengennya ke farmasi. Kira-kira menurut kamu bisa nggak sih? Bisa, karena setahu aku perawat juga belajar tentang obat-obat farmakologi gitu. Jadi masih bisa masuk kalau misalnya dari SMK-nya perawat, terus masuk kuliahnya farmasi masih bisa ngikutin kok. Aku pengen nanya nih, enaknya dan gak enaknya sebagai mahasiswa farmasi itu apa sih? Wah, nggak enaknya tuh ya, kalau jadi mahasiswa atau mahasiswi farmasi itu laporannya, sumpah. Setiap praktek itu sebelum praktek harus ngerjain jurnal, sesudah praktek harus nyerahin laporan, dan ini tuh pembahasannya tuh harus kayak yang nggak bisa ngarang-ngarang dan nggak bisa ngelihat ke apa ya, jurnal-jurnal orang gitu. Jadi emang harus memikirkan sendiri. Iya, dan itu kayak oh my ya, sumpah di jurnalnya sih. Dan kalau farmasi itu lebih kenceng di kimianya. Oh iya, jelas banget ya, karena obat-obatan kan Iya. yang menyangkutnya. Kalau gitu, yang enaknya apa? Itu kan tadi nggak enak ya, pasti ada yang enaknya dong. Yang enaknya apa sih? Nah, yang enaknya itu juga pas lagi prakteknya. Pas lagi prakteknya Apa tuh tuh? kayak, kalau aku pribadi sih suka kayak nyampur-nyampurin bahan. Terus ada juga nanti praktek yang nyobain obat, bukan nyobain obat, ngetes obat itu ke mencit. Jadi kayak apa tuh mencit? mencit itu kayak tikus putih gitu Oh loh. gitu. Yang biasa buat makanan ular gitu. Jadi dicobain, ntar dilihat reaksinya. Misalnya dikasih obat paracetamol buat nurunin demam, nanti dilihat reaksinya apa di mencitnya. Nanti reaksi si mencitnya tuh jadi kayak apa, jadi lebih agresif kah atau lebih jadi lesu kah, kayak gitu-gitu loh. Kayak gitu. Di situ sebenarnya nggak enaknya tadi bikin jurnal sama laporannya, enaknya kayak pas prakteknya gitu. Itu kayak nyampurin bahan ini, terus jadinya warnanya ini, kayak seru aja gitu kalau prakteknya. Cuman nggak serunya pas bikin laporan dan jurnalnya. Capek sih ya, panjang laporannya banyak. Mata pelajaran yang dipelajari di jurusan farmasi itu apa aja sih? Ada farmakologi, itu tentang alur obatnya di dalam tuh kayak gimana. Ada farmakognosi, itu lebih kayak ke obat-obat yang bukan obat sih, kayak herbal gitu, dari kayu secang, dari bawang putih segala macem, dari tumbuh-tumbuhan gitu kan. Nah, ada juga kimia, ada kimia organik, kimia analisis. Duh, banyak banget sumpah. Dari semua itu, pelajaran yang paling susah dan paling harus kita siapkan, maksudnya basicnya ya, biar kita bisa tahan di jurusan farmasi itu apa sih kira-kira? Misalnya hitung-hitungannya kah, atau hafalannya, atau gimana? Kimianya sih, kimianya sama farmakologinya sih itu penting banget. Kalau kalian pilihnya industri, itu lebih ke kimianya, karena kalau di industri itu kan kayak menciptakan obat baru, mencari inovasi obat baru. Kalau klinis, kebetulan kalau di kampus aku adanya peminatannya industri sama klinis. Nah, kalau industri yang tadi aku bilang, kalau klinis itu lebih kayak farmakologi obatnya di dalam tubuh kayak gimana, alurnya gimana, dari masuk gimana, gitu-gitunya. Itu sih kalau klinis. Jadi yang harus dipersiapkan tadi ya. Iya. Itu farmakologinya, kimianya, itu sih.
Jadi biar bisa kuat ya sampai lulus di jurusan farmasi. Oh iya, kamu kan sekolahnya di ISTN ya. Aku mau nanya dong, di ISTN itu khususnya ya dalam ruang lingkup farmasi, itu ada nggak sih program magang atau PKL-nya gitu untuk terjun ke industri? Sejauh ini sih yang aku tahu itu nggak ada. Kalau di kampus aku kayak magang atau PKL itu nggak ada. Cuma nanti adanya di apoteker, kayak magang di rumah sakit, ntar berapa bulan di industri, ntar berapa bulan di mana, kayak gitu. Oh ya, ini mungkin aku masuknya agak lebih dalam dikit ya. Kira-kira ya biaya yang dikeluarkan dan dibutuhkan untuk kuliah jurusan farmasi itu berapa sih? Kisaran aja rata-ratanya. Wah, debak sih kalau kalau mau nanyain kisaran harga farmasis ya. Itu tuh paling murah tuh 8 jutaan lah per semester ya. Bahkan bisa lebih. Kalau di kampus aku pribadi, SKS sama ujiannya gitu nggak pisah. Kalau di kampus kayak UHAMKA, Pancasila, sama Pakuan, itu tuh SKS-nya pisah lagi. Jadi kayak agak ribet gitu. Kalau aku udah satu gitu. Kalau untuk biaya prakteknya sendiri sih tergantung kampusnya ya. Kalau ada yang 2,5, ada yang 200. Nah kalau swasta biasanya ada uang gedungnya, dan uang gedungnya itu biasanya kalau buat jurusan farmasi itu nggak sedikit. Ya bisa dari 15 ke atas lah ya, dan itu tergantung kampusnya sendiri. Kalau negeri paling UKT-nya aja ya. Oke, selanjutnya aku mau nanya nih ya, sebagai mahasiswa farmasi pasti kan udah tau lah gitu ya ke depannya mau ke arah mana. Aku pengen nanya nih, kalau mahasiswa farmasi itu kira-kira prospek kerja ke depannya atau peluang karirnya itu apa aja sih? Biasanya kalau farmasi itu bisa di industri, pabrik obat. Ada juga PBF, pedagang besar farmasi, jadi yang buat mendistribusikan obat dari pabrik ke klinik-klinik, apotek-apotek kayak gitu. Bisa juga di klinik, bisa juga di apotek, bisa juga di rumah sakit, bisa juga di dinas kesehatan, bisa juga di BPOM. Oke, dari yang kita biasanya nih ya, kalau ke dokter kan nanti dikasih resep nih ya, resep dokter, blablabla. Terus kadang tulisannya juga ya mohon maaf karena buru-buru mungkin ya, jadi agak kurang sebenarnya jelas. Itu sebenarnya dia bukan buru-buru guys. Jadi itu emang rahasia di dunia kedokteran, biar resep itu tuh nggak disalahgunain gitu. Makanya benar. Jadi emang dokter itu sengaja nulis kayak yang amburadul gitu, bahkan kadang cuma garis gitu doang. Itu tuh biar nggak disalahgunain gitu loh. Kan ada yang kalau udah habis periksa silakan ditebus di apotek gitu kan resepnya. Takutnya kan kalau ada resep-resep yang narkotik kayak psikotropik kayak gitu kan dibawa kabur, ntar dia malah konsumsi banyak dibeli secara ilegal gitu. Makanya itu rahasia dokter dan farmasi sih yang tahu. Jadi terus gimana dong solusinya sebagai kamu yang farmasi nih ngebaca resep dokter yang tulisannya mungkin kurang jelas gitu, itu gimana tuh? Kalau itu biasanya kalau kalian ngambilnya dari SMK nih, itu nanti kan kalian ada masa PKL dan masa magang. Nah itu nanti juga akan terbiasa kok, lama-lama terbiasa ya. Mungkin dari awal-awal tuh nanti kalian nanya ke apoteker atau ke asisten apotekernya, Kak ini apa sih? Oh ini paracetamol, ini namanya ini aspirin, tulisan. Ntar lama-lama jadi kebiasa gitu. Ntar kalau udah ada resep masuk, kita bisa baca sendiri. Ngapalin obat kalau di rumah sakit itu kan obat itu ditata secara, kadang ada yang alfabet, secara farmakologinya itu banyak banget. Dan biasanya kalau orang yang kejadian di rumah sakit itu harus tahu tata letaknya obat-obat yang ada di resep itu di mana. Lacinya itu banyak banget sumpah. Itu aku awal-awal PKL juga dulu pas SMK itu pusing banget. Kak ini di mana? Kak ini di mana? Kayak gitu loh. Terus lama-lama oh ya tadi ini di sini. Oh ya tadi sini. Kayak gitu. Jadi lama-lama tuh kayak kebiasa sendiri gitu. Intinya bisa karena terbiasa gitu ya. Oke teman-teman, jadi segitu aja video kali ini tentang farmasi. Untuk kalian yang mau tanya tentang jurusan farmasi atau seputar farmasi, dan insya Allah kalau Lydia bisa jawab, kalian bisa langsung tulis aja di kolom komentar atau langsung DM ke Instagramnya Lydia, aku taruh di bawah sini. Jadi jangan lupa untuk dicek, dan jangan lupa juga untuk di like, komen di bawah, sama subscribe. Jangan lupa tonton video lainnya. Bye.